Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama Bu Dila. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi mengenai aneka benda di sekitarku. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya ya. Mari mengenal benda-benda di sekitar kita. Nah, apa sih benda itu? Benda adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Benda menurut jenisnya terbagi menjadi dua, yaitu benda hidup dan benda mati. Benda hidup meliputi manusia, hewan, tumbuhan, sedangkan benda mati meliputi batu, gelas, dan buku. Nah, bagaimana dengan cahaya atau panas? Cahaya atau panas itu bukan benda, karena dia tidak menempati ruang. Benda juga dapat dikelompokkan berdasarkan fisiknya. Misalnya, dari ukurannya, bentuknya, maupun warnanya. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Yang pertama, benda terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Misalnya saja, ada meja, ada lemari, ataupun kursi. Nah, mengapa kayu dipilih menjadi bahan dasar benda? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Kayu mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan, bahkan ratusan tahun. Tetapi kayu juga mempunyai kelemahan, yaitu tidak tahan api, sehingga mudah terbakar, bahkan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap. Yang kedua, benda terbuat dari kertas. Banyak benda terbuat dari kertas, seperti buku tulis, tisu, kardus, dan koran. Juga terbuat dari kertas. Kayu adalah bahan dasar membuat kertas. Kayu berasal dari pohon. Pohon-pohon yang dapat digunakan sebagai bahan dasar kertas yaitu pohon pinus, pohon akasia, ataupun pohon jati. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Proses selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring hingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa yang saling terkait. Kemudian serat selulosa ini digiling hingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Yang ketiga, benda terbuat dari plastik. Alat rumah tangga banyak terbuat dari plastik, mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Mengapa? Karena plastik murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik mudah dibentuk dan ringan. Plastik memberikan banyak manfaat, tetapi juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, perhatikan tabel berikut. Coba bandingkan waktu yang dibutuhkan plastik untuk terurai secara alami. Jadi, kamu dapat membayangkan apabila membuang kantong plastik sekarang. Kantong plastik akan terurai 50-100 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reuse mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle mendaur ulang. Yang pertama, reuse. Reuse adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya ketika berbelanja, sebaiknya membawa tas belanja sendiri sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Yang kedua ialah reuse. Reuse adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya sampah kemasan botol minuman digunakan untuk membuat pot bunga. Yang ketiga ialah recycle. Recycle adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya dilakukan di pabrik.
sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Nah, mulai sekarang, gunakan plastik dengan bijak agar bumi selamat ya. Yang keempat, ialah benda yang terbuat dari kaca. Bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Benda yang kamu gunakan sehari-hari pasti ada yang terbuat dari kaca. Misalnya saja, ada gelas, piring, mangkuk, kacamata, akuarium, jendela, dan peralatan laboratorium. Kaca memiliki sifat kedap air dan tembus cahaya. Oleh karena itu, kaca digunakan untuk membuat benda yang tahan air. Yang kelima ialah benda yang berasal dari logam. Nah, di rumahmu pasti banyak benda yang terbuat dari logam. Misalnya saja panci, penggorengan, sendok sayur, sendok makan, kerangka mobil, ataupun pagar rumah. Nah, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Yang terakhir ialah benda yang berasalkan dari karet. Nah, penghapus yang kalian gunakan sehari-hari itu terbuat dari karet. Benda-benda lainnya yang dibuat dari karet antara lain ialah ban, terus balon, sandal karet, bola, ataupun sarung tangan. Bagaimanakah sifat karet? Karet memiliki sifat daya elastisitas dan daya lentur yang baik. Plastis, tidak mudah panas, dan tidak mudah retak. Nah, kalian telah mempelajari aneka bahan pembentuk benda. Setiap bahan pembentuk benda mempunyai sifat yang khas. Sekarang, tugas kamu ialah amatilah benda-benda yang ada di sekitarmu. Apakah ada yang terbuat dari bahan kaca, logam, kertas, kayu, plastik, dan lain-lain. Silahkan divideokan. Kemudian, buatlah rangkuman berdasarkan video pembelajaran ini ya. Silahkan dicatat di LKPD yang sudah disediakan. Baiklah, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Sebelum kita akhiri, jangan lupa komen, like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.